warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Rismada Pramudita dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Alsop. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis partikel, bentuk, tekstur permukaan, ukuran partikel dan sebaran partikel sedimen. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Oke, yang pertama kita akan bahas jenis partikel sedimen. Istilah partikel digunakan untuk semua material sedimen, termasuk material yang ditransportasi secara fisika sebagai material padat sebelum diendapkan. Jenis-jenis partikel sedimen. Partikel sedimen dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu satu, pecahan padat dari endapan yang lebih tua, dua, partikel yang bukan merupakan pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Selanjutnya, pecahan padat dari endapan yang lebih tua adalah semua partikel yang dierosi sebagai partikel padat yang berasal dari daratan. Disebut partikel terrigenous. Partikel terrigenous terdiri dari dua kelompok, yaitu material anorganik dan material organik atau carbonaceous. Partikel terrigenous terlepas dari batuan induknya disebabkan oleh beberapa proses, antara lain weathering atau pelapukan. Yang kedua, terjadinya bencana yang menimbulkan kerusakan. Dan yang terakhir karena adanya aktivitas glasial. Partikel terrigenous anorganik. Sedimen terrigenous anorganik terdiri dari material batuan yang telah terlepas dan hasil perubahan kedua mineral clay yang dibentuk selama proses weathering secara kimia. Sedimen terrigenous anorganik terdiri dari fragmen batuan, kuarsa, fosfor, mineral-mineral berat, dan lapisan silikat lattice. Nah, ini ada gambar-gambar yang tadi kita sebutkan. Ini adalah gambar fragmen batuan, ini gambar kuarsa, gambar feldspar, gambar mineral-mineral berat, dan ini terakhir gambar lapisan silikat lattice. Selanjutnya, partikel terrigenous organik. Partikel-partikel bahan organik padat terdiri dari dua jenis, yaitu material padat yang mengandung bahan organik berasal dari formasi yang lebih tua, dan detritus tanaman modern. Material padat yang mengandung bahan organik berasal dari formasi yang lebih tua meliputi hancuran batu bara bituminous dan antrasit. Bituminous merupakan mineral yang mempunyai bitumen dan bitumen adalah suatu istilah yang dipakai untuk bahan-bahan yang mudah menyala, tersusun dari campuran hidrokarbon dari proses oksigenasi. Sedangkan antrasit adalah batu bara yang mempunyai tingkatan metamorfose yang tinggi dan dicampur dengan kandungan karbon antara 92 sampai 98%. Detritus tanaman modern. Tanaman-tanaman modern membentuk suatu penutup yang kontinu. Di daerah beriklim sedang, jumlah daun yang gugur pada setiap musim banyak sekali. Umumnya tanaman tersebut menjadi lapisan humus, tetapi banyak juga daun-daun yang gugur itu menjadi bahan dari endapan yang ada di kolam, rawa, danau, sungai, dan laut. Detritus tanaman lainnya meliputi ranting, batang, benih yang berukuran mikrofis dan tepung sari. Partikel yang bukan merupakan pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Partikel-partikel ini meliputi yang pertama, partikel-partikel piroklastik yang berasal dari letusan gunung. Yang kedua, partikel-partikel padat yang berkembang melalui proses biokimia dan kimia pada dasar perairan. Yang kedua, kita akan bahas bentuk partikel sedimen. Bentuk partikel sedimen adalah bentuk partikel secara geometri, dan bentuk ini dapat menggambarkan satu, asal partikel, dua, sejarah partikel, dan yang ketiga, struktur lattice internal partikel, partikel-partikel yang diendapkan oleh organisme. Bentuknya bervariasi dan mulai dari bentuk yang sederhana sampai pada yang paling kompleks. Kualitas informasi terhadap proses dapat diperoleh dari bentuk-bentuk partikel ini. Kerikil yang mengalami proses turbulensi tinggi pada daerah pantai mempunyai bentuk bulat. Ada beberapa faktor yang menentukan perubahan partikel yang mengalami abrasi selama proses transportasi terjadi, yaitu satu, bentuk awal sewaktu terlepas dari lapisan batuan. Dua, komposisi. Apakah satu partikel terdiri dari satu atau beberapa mineral atau fragmen batuan? Yang ketiga, kekerasan dan kerapuhan partikel. Yang keempat, bagian-bagian turunan seperti patahan, joins, pecahan. Yang kelima, ukuran. Yang keenam, sumber transportasi. Yang ketujuh, kekuatan transportasi termasuk jarak dan energi dari sumber transportasi. Sebagian bentuk partikel-partikel mempengaruhi moda transportasi dalam air, di mana bentuk ikut menentukan apakah partikel-partikel tersebut ditransportasi secara rolling atau tersuspensi. Selama proses pengendapan melalui air, partikel berbentuk tongkat mengendap lebih cepat dari bentuk piring
walaupun mempunyai volume dan densitas sama. Ada dua konsep penting yang berhubungan dengan bentuk, yaitu sphericity dan roundness. Kita akan bahas sphericity. Sphericity adalah suatu urutan tingkatan yang menunjukkan suatu partikel mendekati bentuk bola. Secara teoritis, sphericity adalah perbandingan antara permukaan partikel dengan permukaan sphere yang mempunyai volume. Nah, di sini ada rumusnya, bisa kalian lihat. Dalam prakteknya, permukaan partikel yang tidak beraturan hampir tidak mungkin untuk dapat diukur. Oleh sebab itu, cara yang lebih mudah untuk mengukur volumenya adalah dengan cara menenggelamkannya ke dalam air, kemudian mendefinisikannya sebagai sphericity. Yaitu, nah di sini ada rumusnya, bisa kalian lihat di video. Nah, tadi kan ada. Nah, Fp di sini adalah volume partikel, sedangkan Fcs adalah volume sphere terkecil yang paling dekat pada partikel tersebut. Pengukuran sphericity harus mempertimbangkan tingkah laku hidraulik dari partikel-partikel tersebut. Selanjutnya kita membahas roundness. Roundness adalah bentuk partikel yang berhubungan dengan tingkat ketajaman dan lekukan dari sisi-sisi dan sudutnya. Roundness secara geometri adalah sphericity yang independen. Roundness dilambangkan huruf P, merupakan hubungan antara jari-jari individual sisi dan sudutnya, atau RI, jumlah sudut yang diukur atau N, dan jari-jari maksimum dari lingkaran tempat pengukuran. Nah, untuk jelasnya kalian bisa lihat gambar 3.1. Nah, ini gambarnya. Sayatan atau potongan melintang partikel sedimen menunjukkan jari-jari sudut dan jari-jari maksimum. Krumbein dalam Friedman dan standar. Roundness pebble ditunjukkan untuk perubahan terjadi pada hilir sungai. Contoh pebble yang berbentuk angular atau bersiku-siku pada daerah hulu sungai berubah menjadi bentuk round atau bulat pada bagian hilir. Skala roundness berkisar 1 sampai 0, di mana semakin tinggi angka skala menunjukkan semakin bulat partikel tersebut. Roundness partikel-partikel yang berukuran pasir sangat mudah diukur, yaitu dengan cara mencocokkan outline partikel yang akan diukur dengan dua set gambar standar partikel pasir, seperti pada gambar ini. Nah, di sini ada gambar sketsa tingkatan roundness dan sphericity partikel sedimen berukuran pasir. Pada gambar tadi dapat dilihat bahwa masing-masing pasangan mempunyai sphericity yang berbeda dan secara visual terdapat 6 kelas skala roundness, yaitu very angular, angular, subangular, subrounded, rounded, dan well rounded. Angular adalah bentuk partikel-partikel sedimen yang menggambarkan tidak terjadinya abrasi, atau abrasi terjadi dengan kekuatan yang kecil sekali terhadap sisi dan sudut partikel tersebut. Roundness partikel kuarsa yang berukuran pasir merupakan proses lambat yang tidak kelihatan. Rounding berkurang dengan berkurangnya ukuran. Partikel pasir halus dan lempung cenderung dalam bentuk angular. Hasil perbandingan roundness pasir daerah pantai dan dune menunjukkan bahwa partikel di daerah dune lebih roundness dari pantai. Perbedaan ini disebabkan oleh angin yang secara selektif memindahkan partikel pasir yang lebih bulat jauh dari daerah pantai. Oleh sebab itu, adanya perbedaan roundness lebih disebabkan oleh hasil sorting daripada hasil abrasi. Nah, teman-teman, cukup sekian dulu penjelasan saya kali ini. Bila ada kata saya yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.